Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, tendang ibu saat sholat. Lelaki ini berdiri dengan satu kaki hingga akhir hayatnya. Dan kami wasiatkan atau perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan letih dan payah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Demikian, melalui firman-Nya telah Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, terutama ibu. Sebab ia telah mengandung, diiringi rasa letih dan payah selama 9 bulan lamanya. Hingga tiba masa persalinan di mana seorang ibu berjuang merintih, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan buah hati ke dunia. Menyadari besarnya pengorbanan dan jasa kasih ibu yang tak ternilai harganya itu, maka tidaklah patut bila kita sampai hati untuk berbuat durhaka kepadanya. Orang-orang yang tega melukai dan berbuat zalim terhadap ibunya adalah orang yang tidak bersyukur dan buta akan jasa-jasa ibu yang telah mengandungnya selama ini. Maka tak pelak bila mana Allah kemudian menimpakan azab yang pedih bagi orang-orang yang demikian. Kisah-kisah nyata mengenai orang-orang yang telah berbuat durhaka terhadap ibunya telah banyak kita saksikan dalam sejarah. Sejak zaman Rasulullah hingga zaman modern sekarang ini, umumnya mereka pada akhirnya tertimpa suatu kenelangsaan yang menyedihkan. Itulah balasan yang Allah timpakan terhadap mereka. Seperti salah satu kisah yang terjadi di sebuah pinggiran kota Medan, Sumatera Utara berikut ini. Sebut saja Ramli yang tinggal bersama istri dan 6 orang anaknya di sebuah kampung di Sumatera Utara. Salah satu anaknya memiliki wajah yang tampan, yakni bernama Rasim. Menurut penuturan sahabat karibnya sejak kecil, Ustadz Hasmar Manan, Rasim tumbuh sebagai umumnya anak laki-laki lain. Ia ikut belajar sholat dan mengaji bersama. Saya ini temannya sejak kecil, kami sekolah dan mengaji bersama. Kebetulan di dekat rumah kami ada sungai, sehingga kami sering berenang ke sana. Dia pandai berenang. Cerita Ustadz Hasmar Manan Iwal sahabat masa kecilnya itu. Hingga menginjak usia dewasa, Rasim dikabarkan telah belajar ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ilmu yang dipelajarinya yaitu ilmu perempuan. Hal ini tak pelak telah membawanya pada banyak perubahan yang agaknya kurang lazim. Bagaimana tidak? Ia sering terlihat memakai bedak dan berdandan secara tak wajar. Sesungguhnya Rasim sendiri telah memiliki roman tampan dan gagah. Akan tetapi dandanan di wajahnya yang begitu mencolok dan kurang selaras dalam ukuran orang kampung tersebut, membuat masyarakat setempat merasa terheran-heran. Selain daripada itu, bahkan Rasim juga berubah menjadi lelaki yang memiliki perangai pongah dan sombong. Ia kerap kali marah dan bersiul-siul tatkala melihat orang yang melintas di ladang. Celakanya ia juga marah ketika mendapati orang yang lewat di depannya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Menurut masyarakat setempat, Rasim berguru ilmu kesaktian itu kepada seseorang di sebuah desa dekat kampungnya. Namun sayangnya, gurunya itu meninggal sebelum ilmu yang dipelajari Rasim kepada gurunya itu sempurna. Sehingga orang-orang yang membuat dugaan bahwa ilmu yang belum sempurna itulah yang merubahnya menjadi sedikit bertingkah aneh. Dan rupanya, sikap paling buruknya yang kerap kali tampak di mata masyarakat setempat adalah laku kasar Rasim terhadap ibunya. Sejak mempelajari ilmu kesaktian itu, selain gemar berdandan dan bertingkah aneh, Rasim juga disinyalir telah mengalami kerenggangan hubungan dengan ibunya. Orang-orang kampung sering menjumpainya bersikap kasar dan semena-mena terhadap ibunya yang telah tua itu. Setiap hari selalu ada saja sesuatu yang diminta Rasim, baik uang maupun makanan. Namun celakanya bila permintaannya itu tidak terpenuhi, Rasim bisa marah-marah. Ia tidak mau tahu akan kondisi ibunya. Ramli selaku ayah Rasim sendiri telah letih mengatasi anaknya itu.
Ia heran akan sikap anaknya yang kini kasar dan begitu berani terhadap orang tuanya. Tidak sekali dua kali ia menasihati anaknya itu supaya tidak berbuat kasar lagi terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Namun rupanya petua itu tak sedikit pun digubrisnya. Malah Rasim semakin keras dan tak mau peduli. Bahkan ia mulai berani melawan ayahnya. Puncak kebejatan lelaku Rasim adalah tatkala ia nekat menendang ibunya yang sedang sholat. Entah apa yang melatar belakanginya, namun menurut penuturan salah seorang warga, saat itu Rasim baru saja pulang dari suatu tempat. Karena lapar, ia pun berjalan ke dapur untuk mencari sesuatu. Namun ia tak dapati suatu makanan apapun di dapur. Dengan diselingi rasa kesal dan marah, Rasim kemudian bergegas mencari ibunya hingga kemudian ia dapati wanita itu sedang sholat. Tanpa pikir panjang karena rasa kesal yang membuncah, lelaki itu pun tega menendang ibunya dari belakang. Perempuan itu lantas tak berdaya, ia tersungkur dan merintih kesakitan. Setelah puas melihat ibunya meringis, lelaki durhaka itu pun lalu pergi tanpa sedikit pun merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kekejaman Rasim menendang ibunya disebabkan karena permintaannya yang tidak dipenuhi. Ada beberapa kali ia bersikap kasar terhadap ibunya. Bahkan pernah dilihat oleh mata adiknya sendiri. Mbaknya lagi sholat ditunjang, adiknya lihat kadang-kadang kalau minta duit atau keinginannya tidak dipenuhi dia marah. Ujar Ustadz Hasmar Manan. Semenjak kejadian itu, keganjilan pun mulai muncul pada diri Rasim. Ia terlihat seolah-olah pikirannya telah kacau. Anehnya lagi, ia berubah menjadi pribadi yang malu dengan semua orang. Tiap kali hendak bertemu dengan seseorang, ia selalu berlari menghindar. Hingga pada suatu hari, ibunya pun meninggal dunia. Rasim semakin banyak murung dan melamun seperti kebingungan. Bahkan jikalau ada orang yang mendekat menyapanya, Rasim tidak membalas sepatah kata pun, kecuali bungkam seraya melanjutkan pelamunannya. Waktu kian berjalan, Rasim terlihat semakin menyedihkan sekaligus memprihatinkan. Lelaki berusia 30-an itu kerap kali terlihat berdiri di depan pintu seperti menunggu sesuatu. Lebih anehnya lagi, ia kerap kali terlihat berdiri menggunakan satu kaki saja. Sementara kaki yang lain ia angkat dan ia sandarkan ke kaki yang digunakan untuk berdiri menopang seluruh badannya. Jika lelah, ia pun menopang tubuhnya menggunakan kaki sebelumnya. Ia sandarkan ke kaki penopangnya. Hal ini terus-menerus berlangsung secara bergantian dari kaki kiri ke kaki kanan selama 15 tahunan lamanya. Kadang-kadang ia mengantuk lalu jatuh, tapi ia segera berdiri lagi. Ia tidak mau masuk ke rumah selama sekitar 15 tahun ia seperti itu terus. Cerita Ustadz Hasmar Manan. Warga setempat heran melihat tingkah laku Rasim. Tentu saja mereka mengaitkan apa yang menimpa Rasim dengan perbuatannya dahulu menendang ibunya yang sedang sholat. Mereka beranggapan bahwa mungkin agaknya meski Rasim masih memiliki kedua kakinya yang utuh, namun sejatinya Rasim hanya memiliki satu kaki saja. Sebab kedua kakinya itu tak bisa dipakainya secara bersamaan melainkan harus bergantian. Hingga lelaki itu pun hanya bisa berdiri menggunakan satu kaki. Mungkin inilah pembalasan yang ditimpakan Allah kepada lelaki durhaka itu. Demikianlah perilaku Rasim. Tiap hari selama bertahun-tahun lamanya ia masih terpaku berdiri dengan satu kakinya di depan pintu. Ia sama sekali tak pernah beranjak dari tempat itu. Makan, minum, buang air, dan segala aktivitas lain pun ia lakukan di tempat yang sama. Akibatnya kakinya pun membengkak. Melalui apa yang menimpa Rasim, mungkin barangkali Allah hendak menampakkan kepada kita akibat dan balasan yang diperoleh orang-orang yang berbuat durhaka kepada ibunya. Hal ini bukan lain supaya kita dapat memetik hikmah dan pelajaran yang patutnya dapat kita jadikan iktibar supaya tidak mengalami hal yang sama. Kabar mengenai azab yang diterima Rasim akhirnya merebak. Hal ini sempat membuat aparat pemerintah setempat merasa malu sebab di kabupaten tersebut hendak diselenggarakan musabaqah tilawatil Quran tingkat Sumatera Utara. Dengan hal ini kemudian pihak aparat pemerintah setempat sempat membawa Rasim ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Namun nampaknya sia-sia. Penyakit yang diderita Rasim tak lagi bisa sembuh hingga Rasim pun kembali ke tempatnya semula dan kembali berdiri mematung menggunakan satu kaki. Demikian yang Rasim lakukan selama 15 tahun lamanya hingga akhir hayatnya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Terima kasih, sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.